ada hibah kepada KPU untuk sosialisasi. Mungkin tahun 2023 ya Pak Tut ya? Iya, mulai. Ini kalau tidak salah 620 juta. Kemudian ada hibah kepada Bawaslu 105 juta. Kemudian hibah kepada pendidikan politik dan operasional kepada 9 partai politik. Ini 2 miliar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi sahabat pemilih dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan KPU Kabupaten Kebumen dalam acara KPU Kebumen Menyapa. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, tentu saja KPU mengundang narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya masing-masing, terutama terkait tema kita pada kali ini. Nah, tema kali ini kita bicara tentang dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilu serentak tahun 2024 yang saat ini sudah berjalan tahapannya. Nah, untuk itu telah hadir di studio kita Bapak Ujang selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, yang mana nanti kita berbincang lebih jauh bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilu yang kita laksanakan kali ini. Untuk itu, selamat pagi Pak Ujang. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun berada. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bekerja penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Pak. Terima kasih. Nah, sahabat semua, sahabat pemilih, nah kita tahu bahwa pemerintah daerah itu adalah satu dari stakeholder kunci dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi terutama penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Tetapi saat ini kita berada pada tahapan pemilu nasional. Yaitu pemilu nasional ini memilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota legislatif mulai pusat, provinsi sampai kabupaten, dan juga DPD RI yang mewakili masing-masing provinsi di Indonesia. Nah, terkait penyelenggaraan itu, tentu saja KPU sebagai penyelenggara ini harus senantiasa bisa sinergi dengan pemerintah daerah sebagai stakeholder kunci. Maksudnya adalah stakeholder kunci ini jika yang namanya kunci kalau tidak dibuka ya sulit ini pintu akan terbuka untuk berjalannya suatu kegiatan. Maka penting sekali kehadiran Pak Ujang selaku Sekda dalam kesempatan kita kali ini untuk berbincang terkait hal tersebut. Salah satunya dengan dukungan penyelenggaraan. Nah, untuk itu Pak Ujang, bagaimana nih gambaran kesiapan pemerintah daerah Kebumen dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini? Nah, jadi baik dukungan apapun mungkin yang bisa digambarkan oleh Pak Ujang selaku Sekda dalam rangka pemilu yang sukses ini. Terima kasih Pak Agus dan sahabat pemilih yang saya hormati, bahwa kita mengetahui bersama bahwa di dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 kita mengetahui bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU, kemudian pengawasannya oleh Bawaslu, di mana letak pemerintah di sini berada pada pihak yang membantu, memfasilitasi. Jadi tidak mengintervensi kinerja KPU dan Bawaslu, kita membantu pelaksananya. Jadi pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk DES pemilu. Jadi DES itu dukungan satuan elemen kerja. Ini terdiri beberapa OPD. Ini tugasnya antara lain memonitoring pelaksanaan pemilu, kemudian kita melihat apa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan pemilu. Kita mengetahui bahwa pelaksanaan pemilu sekalipun masih 2 tahun ya Pak? Ya, masih 2 tahun, tapi tahapannya sudah dimulai, tadi Pak Agus sudah menyampaikan. Kemudian di samping itu, jadi monitoring, kemudian kita menginventarisasi masalah yang muncul, kemudian ketika dari KPU minta bantuan kita terkait dengan tahapan yang perlu dibantu, kita siap untuk mendukung itu.
Kemudian yang selanjutnya dukungan anggaran kita juga menyiapkan untuk dukungan anggaran, ada hibah kepada KPU untuk sosialisasi, mungkin tahun 2023 ya Pak Gus ya? Iya, mulai. Ini kalau tidak salah 620 juta, kemudian ada hibah kepada Bawaslu 105 juta, kemudian hibah kepada pendidikan politik dan operasional kepada 9 partai politik, ini 2 miliar lebih. Ini. Jadi antara 2023 nanti harapannya masyarakat sudah paham terhadap hak dan kewajibannya di dalam pemilu. Kemudian di samping itu kita juga ada anggaran untuk mendukung rapat-rapat DES. Sehingga Pak Agus intinya kita siap untuk membantu KPU, Bawaslu sesuai dengan porsi kita, tidak masuk pada ranah operasional penyelenggaraan ya. Tetapi kita tetap ketika KPU ada permasalahan dengan berbagai elemen masyarakat kita siap membantu. Intinya itu Pak Agus. Oh ya. Jadi bisa dikatakan ini optimisme, kesiapan pemerintah daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu ini maksimal ya Pak ya. Nah, jadi saya kira yang namanya pemilu ini sekalipun kerja dari KPU dan Bawaslu untuk pengawasannya, kita semua elemen masyarakat ini kan ikut menikmati. Kalau lancar semuanya senang ya, lancar. Tapi kalau ada masalah tentunya kita juga semuanya sedih ini. Makanya kita semua pemerintah daerah kita tetap mendukung, mendorong agar pelaksanaan berjalan dengan lancar Pak Gus. Wah, terima kasih. Siap. Jadi ikut senang pula ini mendengar kesiapan pemerintah daerah ini kelancaran penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam penyelenggaranya Pak, semakin jauh ini dalam waktu dekat ini juga ada pembentukan tahapannya itu pembentukan badan ad hoc ya, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Kalau kecamatan itu PPK, di tingkat desa itu PPS gitu, dan nanti di tingkat TPS itu KPPS. Nah, ini bicara terkait badan ad hoc yang di tingkat kecamatan Pak, PPK. Nah, badan ad hoc-nya ini kan PPK, tapi di dalam pengelolaan administrasi penyelenggaraan, jadi kan nanti dalam penyelenggaraannya tentu saja di tingkat PPK itu juga ada mengelola bagaimana administrasi dan kesekretariatannya. Nah, di tingkat PPK itu biasanya di tahun-tahun sebelumnya dan dituangkan dalam regulasi bahwa pemerintah daerah itu mendukung kesiapan sekretariat dan administrasi itu dengan bantuan pemerintah daerah menugaskan nih di kecamatan, pemerintah daerah itu membantu SDM di tingkat kecamatan untuk selaku sekretariat di tingkat penyelenggara pemilu kecamatan atau PPK. Nah, ini bagaimana Pak terkait hal tersebut? Apakah ada seluruh di kecamatan ini SDM yang siap di dalam tanda kutip perbantukan untuk bisa mengelola pemilu administrasi? Ya, terima kasih Pak Gus. Saya kira kebijakan kita tidak berubah ya, artinya bahwa kebijakan untuk pemilu, dukungan terhadap pemilu kan sudah beberapa kali ya, dan tentunya pada tahun ini kita tetap akan memberikan dukungan yang sama. Artinya kita mengharapkan bahwa pelaksanaan kesekretariatan PPK ya Pak Gus, ini bisa berjalan dengan baik di kecamatan. Nanti tentunya kita akan menentukan kriteria yang diminta oleh KPU apa saja seperti apa gitu. Siap Pak Gus. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi dari dukungan tadi seperti disampaikan ada anggaran-anggaran untuk sosialisasi dan semua juga SDM nanti ini Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Karena penting sekali bahwa kinerja teman-teman penyelenggara pemilu tingkat kecamatan PPK ini tentu harus di backup dengan keteraturan keteraturan dalam administrasi kesekretariatan sehingga penyelenggaraan pemilu ini bisa transparan. Akuntabel begitu sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan anggaran yang ada, bahkan sampai di tingkat nanti di PPS di desa maupun KPPS. Nah, saya kira menjadi penting jawaban dari Pak tadi kesiapan terhadap SDM itu. Nah, ada hal lagi nanti tapi kita akan perbincangkan ini lebih lanjut. Kita rehat sejenak, ada iklan sosial gitu bagi masyarakat untuk bisa membangun partisipasinya, keterlibatannya dalam pemilu kita.
Halo sahabat pemilih, sudah tahu belum bahwa sekarang sahabat pemilih bisa mengecek apakah nama sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum loh? Bagaimana caranya? Yuk kita simak yang satu ini. Pertama, sahabat pemilih bisa mengecek melalui website Lindungi Hakmu, yaitu pada laman www.lindungihakmu.kpu.go.id. Kemudian, sahabat pemilih pilih Kebumen. Masukkan NIK sahabat pemilih, atau bisa juga masukkan nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian klik tombol pencarian, maka akan tampil seperti ini jika sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Kedua, sahabat pemilih bisa download aplikasi Lindungi Hakmu pada Play Store. Setelah terinstall, buka aplikasi Lindungi Hakmu. Kemudian, pada kolom cek data pemilih kamu, pilih Kebumen. Kemudian, masukkan NIK sahabat pemilih. Maka, apabila sudah terdaftar akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Pastikan data yang sahabat pemilih masukkan sesuai dengan KTP elektronik sahabat pemilih ya. Nah, apabila bagi sahabat pemilih yang belum terdaftar, jangan khawatir. Sahabat pemilih juga bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Kebumen, Jalan Arum Binang, nomor 14 Kebumen. Ingat, tanggal 14 Februari 2024 pemilu dilaksanakan. Pastikan namamu terdaftar dalam daftar pemilih. Ya, sahabat pemilih, kembali lagi kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tentu saja akan memberikan pemahaman, wawasan kita nih tentang penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2024. Pemilunya ini kan serentak itu, antara Pilpres dan Legislatif akan diserentakkan dalam satu waktu. Nah, ini tentu saja kerumitan-kerumitan pengelolaan administrasi, kesekretariatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang, bahwa nanti akan di backup, didukung oleh pemerintah daerah, terutama dalam SDM di bidang administrasi dan sekretariatan di setiap tingkatan badan ad hoc. Nah, satu lagi Pak Ujang, Ya, di beberapa penyelenggaraan pemilu itu ada hal yang sering mencuat ya, sering kali muncul persoalan-persoalan terkait keluhan atau kemudian masukan dari masyarakat terkait dengan syarat pemeriksaan kesehatan. Di regulasi pemeriksaan kesehatan itu melalui lembaga kesehatan atau kemudian lembaga yang berhak mengeluarkan surat menyatakan bahwa seseorang ini sehat atau tidak. Nah, selama ini bekerja sama dengan puskesmas di setiap kecamatan itu. Nah, ini seringkali ada masukan, gimana ini kok nantinya biaya untuk periksa seperti apa, dan ini. Di tahun-tahun sebelumnya, terutama terakhir kemarin dengan Pilkada Kebumen tahun 2020 itu, pemeriksaan kesehatan alhamdulillah pemerintah daerah itu memberikan fasilitas kemudahan dan juga ini Pak, non biaya begitu. Tentu saja ini kan tergantung regulasi di pemerintah daerah sendiri. Nah, terkait hal tersebut bagaimana ini ke depan, apakah itu bisa dilanjutkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah dan kemudian meringankan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, baik di tingkat nanti kecamatan, desa, seperti itu, sehingga trauma terkait pemilu lalu yang banyak korban, karena ini yang betul-betul sekarang terscreening bahwa oh ya ini nanti memang yang mendaftar ini betul-betul sehat gitu dengan keterangan dari pemerintah daerah. Dan bagaimana dukungan terkait hal tersebut, Pak? Terima kasih Pak Agus. Jadi terkait dengan surat keterangan sehat surat keterangan sehat dari puskesmas itu memang ada aturannya, ada dasar peraturan daerah bahwa terhadap orang yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan misalnya. Jadi bukan surat keterangannya Pak, tapi pemeriksaan kesehatan. Karena surat ini akan diterbitkan ketika pemeriksaan kesehatannya sehat.
Ya betul. Bukan kemudian orang minta surat keterangan sehat dan diperiksa gitu Iya, ya. iya. Nah, tentunya harus ada pemeriksaan bahwa siapapun juga ini apakah orang yang mau di PPK atau PPS atau orang pihak lain pun itu ketika memerlukan pemeriksaan kesehatan maka akan diperiksa, kemudian ketika sehat akan diterbitkan surat keterangan sehat, intinya itu ya. Nah, kemudian di peraturan daerah tersebut di sana ditentukan ada biayanya, ada retribusinya. Iya, iya. Berapa ya saya tidak hafal ya, tapi ada retribusinya. Tetapi di dalam aturan tersebut diatur bahwa bupati berhak untuk mengurangi atau barangkali malah membebaskan terkait dengan retribusi tersebut. Iya. Nah, sehingga harapan saya terkait dengan ini supaya bisa memperlancar kalau memang KPU tidak ada anggarannya ya. Iya. Artinya kalau ada anggarannya ya silakan bayar. Betul, Tapi kalau tidak dipersilakan nanti dari KPU untuk bisa memberikan surat kepada bupati. Nah, sehingga nanti administrasi kita di pemerintah daerah tidak salah. Artinya Ya, ya, ada betul, permintaan, kemudian ada persetujuan dari bupati, kemudian dari pihak yang mengelola retribusi tersebut, kemudian melaksanakan sesuai dengan disposisi bupati. Jadi tidak masalah, bagus. Jadi yang penting administrasi kan ada permintaan dari KPU untuk misalnya untuk dasar itu ya. Jadi artinya pengurangan atau pembebasan yang ada itu ada dasarnya. Sehingga kan tadi bahwa administrasi kita di pemerintah daerah itu sekali mendukung harus bagus. Intinya itu Pak. Iya. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti kemarin, tapi tadi kalau kemarin juga sama kelihatannya. Jadi KPU memberikan surat kepada bupati, kemudian bupati ditindaklanjuti ke dinas kesehatan dan puskesmas. Ya, jadi tidak masalah. Okay. Jadi ini kan seringkali dalam event-event perekrutan badan ad hoc itu salah satu yang jadi kekhawatiran masyarakat atau personal yang ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu, salah satu syaratnya ini adalah surat keterangan sehat. Dan tentu saja karena di setiap puskesmas misalnya itu kan ada ketentuan bahwa ada biaya-biaya itu gitu kan. Nah, sehingga itu yang sering ditanyakan KPU ini bagaimana agar kami ini keterima jadi penyelenggara aja belum tapi sudah keluar biaya gitu. Nah, ini yang sering kali terjadi itu. Jadi kita kemudian nah, sedangkan kalau itu ditanggung misalnya. Ini kita selama ini oleh KPU misalnya itu sampai beberapa waktu itu belum ada misalnya KPU menanggung biaya surat keterangan sehat gitu. Biasanya itu dibebankan kepada pendaftar calon daftar. Nah, itu tadi masyarakat kemudian kita belum jadi aja udah mengeluarkan materai, ada pernyataan yang harus pakai materai, kemudian surat kesehatan dan sebagainya dan belum tentu diterima begitu. Nah, itu ada seperti itu. Padahal harapan dari KPU itu keterlibatan masyarakat berpartisipasi baik seluas-luasnya baik sebagai pemilih yang hadir ke TPS banyak, terutama juga sebagai penyelenggara. Nah, ini kita juga mendorong masyarakat partisipasi penuh terkait penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini tadi alhamdulillah kemudian dari Pak Sekda ini menggambarkan nih ada ketentuannya memang, jadi masyarakat juga harus paham, ketentuannya memang harus bayar. Tapi bisa dikurangi. Bisa dikurangi atau bahkan bisa diberikan tergantung pada kebijakan dari pemerintah daerah sendiri. Karena itu sudah tertuang dalam regulasi yang ada di pemerintah daerah. Sehingga masyarakat harus tahu, bukan berarti puskesmasnya pelit atau puskesmasnya ini kebangetan begitu, tidak, tetapi itu menjalankan aturan, menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. Saya kira ini perlu dipahami karena sahabat pemilih harus tahu bahwa KPU, pemerintah daerah semuanya bekerja ini berdasarkan aturan, regulasi yang ditetapkan. Jadi tidak bisa kemudian ditabrak begitu saja. Jadi ketika masalah-masalah tadi, ya KPU akan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka membuka peluang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya menjadi penyelenggara pemilu, badan ad hoc misalnya. Nah, itu KPU berusaha, nanti seperti tadi sampaikan mekanismenya, kita akan bersurat, melakukan permohonan dukungan terkait misalnya tadi salah satu aja contoh pemeriksaan kesehatan. Nah, hal-hal seperti itu mudah-mudahan sahabat pemilih bisa gamblang nih. Nah, jadi tidak kemudian melihat
wah puskesmasnya atau pemerintah daerahnya apa-apa bayar ya. Tapi itu karena regulasinya. Dan KPU berusaha semaksimal mungkin dalam rangka membuka kesempatan yang sama, ya kita laksanakan secara maksimal. Nah, terakhir ini Oh ya, Pak boleh. Ujang, dari sekian pengalaman, kemudian sekarang ini juga sudah berjalannya penyelenggaraan pemilu ini, yang terpenting bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus transparan, akuntabel. Ya. Yang sering dipertanyakan adalah biaya yang besar itu bagaimana pengelolaannya. Nah, Ya. agar transparan, akuntabel itu diketahui publik, maka pengelolaannya juga harus benar. Betul. Jadi karena ini ada prinsip penyelenggaraan pemilu transparan dan akuntabel, maka pengelolaan anggaran dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu itu harus dilaksanakan dan benar. Betul. Karena ini wajib transparan, jangan sampai pengelolaannya nggak benar dan wajib transparan malah menjadi hal yang salah dalam penyelenggaraan pemilu, karena prinsipnya sendiri harus transparan, akuntabel. Nah, terkait hal tersebut, Pak Ujang, harapan nanti ini di 2024, tepatnya tanggal 14 Februari nanti hari hanya, tapi tahapannya itu berjalan, mulai dibentuk badan ad hoc sekaligus diiringi dengan pembentukan sekretariat tadi. Bagaimana nih harapan Pak Ujang selaku, berarti kalau di Pemda ini, Pak Ujang ini kan tertinggi di ASN ya Pak ya? Wah begitu, jadi mengatur ini. Dan bisa jadi nanti yang di kecamatan-kecamatan yang ditugaskan itu ASN juga gitu. Nah ini harapan dan pesan atau bentuk-bentuk warning dari Pak Sekda ini seperti apa? Yang jelas Pak Agus, kita itu aparatur sipil negara itu kan memang sudah sesuai dengan ketentuan, harus netral ya. Iya betul. Harus netral, punya hak pilih tapi netral. Nah, sehingga tentu nanti kita mungkin mulai bulan depan ya, atau mungkin tahun depan, awal tahun depan, kita pasti akan menyampaikan pada teman-teman ASN untuk bersikap netral di dalam pemilu, tidak mengikuti kampanye dan sebagainya. Tetapi wajib mendukung sukses pemilu. Jadi ketika bertugas ya silakan bertugas sesuai dengan ketentuan. Kalau yang di PPK atau kalau PPS mungkin bukan bagian sipil ya. Bukan. Kalau PPK ya. Biasanya PPK ada yang ikut di sana bagian sipil, tetap menjaga netralitas itu. Jadi kita tetap menghormati untuk penyelenggara pemilu, tetap KPU, pengawasan oleh KPU, oleh Bawaslu. Saya yakin kalau ini pengalaman kita yang lalu, dan ini insya Allah menjadi komitmen kita di ASN untuk membantu sukses pemilu. Saya punya keyakinan 2024 akan sukses, bagus. Amin. Apalagi ini kita kan kemudian dipisah antara yang lokal ya, lokal dan nasional. Ini artinya kan lebih lebih fokus. Saya kira kinerja KPU juga agak ringan Pak. agak ringan daripada kalau jadi satu gitu ya. Ini pengalaman kita kan kemarin satu saja relatif, kalau di Kebumen kan relatif sukses lah. Kalau kita lihat kalaupun ada beberapa kasus ya, ini kalau menurut saya kasus yang masih bisa tidak begitu besar lah ya, masih dimaklumi. Tapi kita yang jelas bahwa selaku aparatur sipil negara kita akan sebetulnya saya ketua Korpri juga, tentu kita akan menghimbau agar anggota Korpri untuk netral. Jadi kita melayani masyarakat, tidak memihak, dan kita mendukung pemilu. Dan terutama harus tetap profesional ketika ditugaskan untuk dalam sekretariat penyelenggaraan pemilu gitu ya. Siap mendukung. Dan sementara pengalaman kita kan bahwa hubungan kita pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu cukup bagus itu sementara ini. Jadi pengalaman yang lalu ini cukup baik gitu. Insya Allah ke depan juga akan lebih baik lagi, Pak Agus. Amin. Ya. Atau ada ini terakhir sekali, ada pesan yang lebih ini Pak, lebih di samping menjaga netralitas tadi, profesionalitas, atau ada lain yang perlu ini kan Pak? Ya. Kalau saya itu yang paling penting sekali ini karena angka partisipasi kan sangat
berpengaruh pada kualitas hasil pemilu ya. Legitimasi. Kalau tidak salah kemarin berapa Gus? Kalau Sekitar di 70, betul ya? 70 ya. 70. Nah, harapan saya ini kepedulian masyarakat di dalam menentukan pemimpin kita itu lebih tinggi lagi. Ya. Karena masa depan Indonesia, masa depan Kebumen nanti kalau pada bulan November ya, artinya sangat dipengaruhi oleh partisipasi kita. Jadi semakin banyak partisipasi masyarakat, maka kualitas pemilu akan semakin bagus. Ini bagus. Dan ini tugas bersama. Pemerintah daerah kita juga membantu, KPU, dan mungkin seluruh warga masyarakat saya kira. Termasuk sahabat pemilu untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam pemilu. Ya. Nah, demikian sahabat pemilih. Satu pesan penting terakhir dari Pak Ujang, selaku Sekda ini, partisipasi. Ya, jadi partisipasi ini tidak hanya partisipasi datang ke TPS saja, bisa juga menjadi penyelenggara pemilu. Atau yang di penyelenggara pemilu juga turut mensukseskan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu bagian-bagian dari upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari demokrasi negara kita. Sistem negara kita adalah negara demokrasi, bahwa seluruh jalannya pemerintahan itu atas kehendak rakyat. Nah, termasuk memilih pemimpin, itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka partisipasi tadi seperti disampaikan oleh Pak Ujang, bahwa itu hal yang penting. Semakin tinggi partisipasinya, semakin besar legitimasi pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih. Dan mengakhiri perjumpaan kita, saya berharap apa yang kita diskusikan tadi menjadi pembuka wawasan kita, menambah pemahaman kita terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan dukungan pemerintah daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu tersebut. Nah, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe pada YouTube KPU Kebumen dalam program KPU Kebumen Menyapa. Demikian, jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.